Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana dengan NIM 270 250 13, kelas 5B, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya ingin membuat tugas akhir dengan mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen penggampu Pak Agung Haryanto. Selanjutnya saya ingin menjelaskan pengertian uang. Uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah negara. Demikian pentingnya fungsi uang sehingga keberadaan uang di suatu negara diatur dengan undang-undang. Uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda atau benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sebelum uang diciptakan, masyarakat zaman dahulu melakukan perdagangan dengan cara barter. Barter merupakan pertukaran barang dengan barang. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta definisi uang yang paling universal adalah sesuatu atau benda yang diterima secara umum dalam pertukaran barang dan jasa. Sebagaimana Puspabranoto mengatakan bahwa uang didefinisikan sebagai barang atau jasa. Sadono dalam bukunya Makroekonomi mengatakan bahwa uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Yang dimaksud dengan kata disetujui dalam definisi tersebut adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Dalam pandangan ilmu ekonomi, uang merupakan barang ekonomi atau economic good. Karena uang merupakan barang langka atau share good, sedangkan dalam pandangan ilmu hukum, uang adalah alat pembayaran yang sah. Di dalam perekonomian modern, penggunaan sesuatu benda sebagai uang dikuatkan berdasarkan keputusan hukum atau undang-undang. Uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya. Juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya. Selanjutnya ada peran dan fungsi uang. Sejak ratusan tahun yang lalu, masyarakat telah menyadari bahwa uang sangat penting perannya dalam melancarkan kegiatan perdagangan. Tanpa uang, kegiatan perdagangan menjadi sangat terbatas dan pengkhususan tidak dapat berkembang. Keadaan seperti ini akan membatasi perkembangan yang dapat dicapai. Peranan uang yang sangat penting ini dapat dengan nyata dilihat
dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi pada saat perdagangan dijalankan secara barter. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi 3, yaitu fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi dinamis. Yang pertama itu fungsi asli atau fungsi primer. Fungsi asli dan fungsi primer uang ada beberapa, yaitu yang pertama, uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Yang kedua, uang juga berfungsi sebagai satuan hukum atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya peminjaman. Selanjutnya, selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa datang. Yang kedua itu ada fungsi turunan atau fungsi sekunder. Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan atau fungsi sekunder. Fungsi turunan atau fungsi sekunder itu antara lain, yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Yang ketiga itu ada fungsi dinamis. Uang dapat menentukan kegiatan perekonomian, terutama dalam kegiatan moneter dan fiskal. Selanjutnya ada peran lembaga keuangan. Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka melakukan atau transmission role. Misalnya yang pertama, lembaga keuangan atau bank sentral mencetak uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan transaksi di antara masyarakat dan dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, lembaga keuangan atau bank umum menerbitkan cek dimaksudkan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan nasabahnya. Selanjutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Yang ketiga, lembaga keuangan bukan bank. Selanjutnya ada bank umum dan bank sentral. Pengertian bank umum, definisi bank umum secara singkat adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank-bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta nasional devisa, bank-bank swasta nasional non devisa, dan bank-bank asing dan campuran. Pengertian bank sentral. Bank sentral adalah bank yang mendapat monopoli untuk menciptakan alat pembayaran dan fungsi sebagai bank sirkulasi serta induk dari bank-bank lain. Jenis-jenis pada bank umum yaitu ada transfer
Transfer itu dibagi menjadi dua, transfer keluar dan transfer masuk. Selanjutnya ada inkasso, selanjutnya ada letter of credit, selanjutnya ada clearing. Pengertian pasar uang atau money market adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Ciri-ciri pasar uang yang pertama menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan membutuhkan dana. Yang ketiga, tidak terkait pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Selanjutnya, ada fungsi pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dari pihak yang menanamkan dana, yang pertama untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, yang kedua membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, yang ketiga spekulasi. Selanjutnya ada instrumen pasar uang. Yang pertama sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, commercial paper, dan call money. Selanjutnya jenis inflasi menurut sifatnya. Pengertian inflasi. Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Inflasi akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga turun. Misalnya besaran inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 7%. Sementara pendapatan tetap, hal itu berarti real mengalami penurunan sebesar 7%, yang akibatnya relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5%. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Inflasi yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, sebab terjadinya, dan berdasarkan asalnya. Yang pertama, inflasi berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu inflasi rendah, inflasi menengah, inflasi berat, dan inflasi sangat tinggi. Yang pertama itu inflasi rendah atau creeping inflation, yang kedua itu inflasi menengah atau collapsing inflation, yang ketiga itu inflasi berat inflation, yang keempat ada inflasi sangat tinggi. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan sebabnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.